Oke, halo semua. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana cara menghitung penilaian saham dengan dividennya itu pertumbuhannya konstan. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana cara penghitungan dari dividen yang bertumbuhnya itu secara tidak konstan. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada contoh soalnya. PT Samudra Raya mengharapkan bahwa perusahaan akan mengalami kenaikan dividen 10% per tahun selama 3 tahun mendatang. Setelah itu, perusahaan memperkirakan bahwa pendapatan atau dividen akan meningkat secara konstan 4% per tahun sampai waktu tak terhingga. Pemegang saham menginginkan tingkat keuntungan 8%. Dividen terakhir yang baru saja dibayarkan sebesar Rp1.000. Berapakah harga saham tersebut? Jadi dari contoh soal ini, PT Samudra Raya mengharapkan bahwa perusahaan akan mengalami kenaikan dividen. Kenaikan dividennya itu 10% per tahun selama 3 tahun mendatang. Jadi pada tahun 1 sampai 3, jadi pada tahun 1 sampai 3 ini saya gambarkan. Ini tahun ke-0, 1, 2, dan 3. Ini tahun 4. Jadi ini saya gambarkan ilustrasinya. Jadi PT Samudra Raya mengharapkan bahwa perusahaan akan mengalami kenaikan dividen itu 10% per tahun selama 3 tahun mendatang. Untuk tahun ke-0 sampai tahun ke-1 ini pertumbuhannya 10%. Lalu tahun ke-1 sampai tahun ke-2 ini pertumbuhannya 10%. Dan tahun ke-2 sampai tahun ke-3 ini pertumbuhannya 10%. Jadi untuk tahun 1 sampai 3 itu pertumbuhannya 10%. Nah, selanjutnya setelah itu perusahaan memperkirakan bahwa pendapatan atau dividen akan meningkat secara konstan 4% per tahun. Jadi di sini setelah tahun ketiga itu pertumbuhannya adalah 4%. Jadi di sini ada kayak semacam pembatas di mana setelah tahun ketiga pertumbuhannya ini adalah 4%. Jadi untuk tahun ketiga dan seterusnya itu 4% karena di sini pertumbuhannya itu meningkat secara konstan setelah tahun ketiga, meningkat secara konstan 4% per tahun sampai pada tahun yang tak terbatas. Berarti setelah tahun ketiga, berarti tahun keempat, 5, dan seterusnya pertumbuhannya 4%. Nah, yang kita hitung sekarang berapa dividen terakhirnya itu 1.000. Berapa harga saham tersebut? Jadi ini untuk cara penghitungannya itu sebenarnya sama dengan metode sebelumnya. Untuk cara menghitung dividen yaitu dengan menggunakan kenaikan. Jadi kalau misalnya ini kan untuk tahun terakhir adalah dibayarkan sebesar 1.000. Lalu untuk tahun yang pertama berarti kenaikannya sebesar 10%, berarti 1.000 dikalikan dengan 1 ditambah 0,1. Nah, di sini berarti kalau 1.000 dikalikan 1.000 dikalikan 1 ditambah 0,1, maka hasilnya adalah 1.100. Nah, selanjutnya untuk di tahun kedua, berarti pertumbuhannya juga dari tahun ke-1 ke tahun kedua pertumbuhannya 10%, maka di sini 1.100 dikalikan dengan 1 ditambah 0,1. Maka hasilnya 1.210. Lalu untuk di tahun ketiga yaitu 1.210 dikalikan 1 ditambah 0,1. Maka hasilnya 1.000
331. Nah, jadi kita sudah menghitung untuk dividen di tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, untuk dividen di tahun keempat, ini kan mulai perubahan pertumbuhannya dari yang awalnya sampai tahun ketiga pertumbuhannya 10%. Di sini pertumbuhan untuk di tahun keempat dan seterusnya adalah 4%. Maka cara menghitungnya yaitu sama dengan sebelumnya, yaitu 1331 dikalikan dengan 1 ditambah 0,04. Maka hasilnya adalah 1384,24. Nah, ini kita sudah menemukan seluruh dividen dari tahun 1, 2, 3, 4, dan tahun keempat dan seterusnya ya. Dan tahun keempat. Nah, selanjutnya, setelah kita menemukan semuanya, maka langkah pertama adalah menghitung untuk nilai present value atau nilai sahamnya dari tahun ke-1 sampai tahun ketiga. Oke. Jadi ini PVV untuk D1 sampai dividen 1 sampai dividen 3. Present value. Jadi untuk rumusnya di sini yaitu D1 dibagi dengan 1 ditambah KS pangkat 1 ditambahkan D2 dibagi 1 ditambah KS pangkat 2 lalu ditambahkan yaitu D3 dibagi dengan 1 ditambah KS pangkat 3. Kenapa kita hanya menghitung untuk D1 sampai D3? Karena di sini perubahannya terjadi di tahun ketiga dan seterusnya. Setelah tahun ketiga itu pertumbuhannya konstan. Berarti kita untuk tahun 1 sampai tahun ketiga kita mempresent value-kan terlebih dahulu. Nah, ini KS-nya. Jadi kalau KS-nya diketahui 8%. Jadi kita hitung D1-nya yaitu 1100 dibagi dengan 1 ditambah KS-nya 0,08 dipangkatkan 1 karena di tahun pertama ditambahkan dengan D2 yaitu 1210 dibagi dengan 1 ditambah 0,08 dipangkatkan 2. Ini cari D1-nya dapat dari mana? Jadi untuk D1-nya ini di sini. Ini untuk D2. Seperti ini. Ditambah terakhir yaitu D3. Dan itu 1331 dibagi dengan 1 ditambah 0,08 pangkat 3. Jadi untuk pangkatnya ini disesuaikan dengan tahunnya ya. Jadi kalau misalnya tahun pertama berarti pangkat pertama, tahun kedua ini berarti pangkat 2. Kalau tahun ketiga berarti pangkat 3. Dan untuk D3-nya dapatnya dari sini. Untuk 0,08 ini adalah KS-nya. Jadi KS-nya ini adalah tingkat keuntungan 8%. Jadi tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor 8%.
Nah, kita lanjutkan. 1100 dibagi dengan 1 ditambah 0,08 pangkat 1. Hasilnya adalah 1018, 52 ditambah dengan 1210 dibagi dengan 1 ditambah 0,08 pangkat 2. Hasilnya adalah 1037,38. Terus yang tahun ketiga yaitu 1331 dibagi dengan 1 ditambah 0,08 pangkat 3. Hasilnya adalah 1056,59. Terus kita jumlahkan yaitu 1018,52 ditambah dengan 1037,38 ditambah dengan 1056,59, itu hasilnya adalah 3112,49. Jadi kita sudah menemukan hasilnya dari untuk nilai saham di tahun pertama. Ini nilai sahamnya. Nilai saham untuk tahun pertama sampai tahun ketiga. Nah, setelah itu di sini ada setelah tahun ketiga itu terjadi penurunan pertumbuhan, yaitu hanya bertumbuh 4%. Berarti di sini pada tahun ketiga itu terjadi perubahan. Dan ini seperti pemisahnya antara yang sebelumnya pertumbuhannya 10% dengan selanjutnya dan seterusnya ini adalah pertumbuhannya 4%. Maka di sini seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya, yaitu kalau pertumbuhannya di sini adalah pertumbuhan konstan, maka kalau misalnya dividennya bertumbuh secara konstan, itu menggunakan rumus. Ini saya beri simbol caping P3 caping karena dia di sini berubahnya di tahun ke-3. Maka saya berikan simbol P3, yaitu menggunakan rumus dividennya yang bertumbuh secara konstan, yaitu D4 dibagi dengan KS min G. Nah, kita masukkan angkanya. D4 yaitu 1384,24 dibagi dengan KS-nya. KS-nya sama ya, 8%, atau saya langsung masukkan 0,08 dikurangi dengan G-nya untuk tahun keempat dan seterusnya, yaitu 0,04. Jadi untuk D4-nya ini dapatnya dari sini, dan ini pertumbuhannya itu adalah pertumbuhan untuk tahun keempat ya. Jadi ini 0,04. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini 1384,24 dibagi dengan 0,08 dikurangi 0,04 jadi 0,04. 1384,24 dibagi 0,04 hasilnya 34.606. Tidak berhenti sampai sini aja. Jadi sekarang kita tambahkan untuk nilai
saham di tahun pertama sampai tahun ketiga dengan nilai saham di tahun keempat dan seterusnya. Yaitu kita tambahkan berarti untuk harga sahamnya, ini langkah terakhirnya, yaitu PV untuk D1 sampai D3 ditambahkan dengan P3 capek. Berarti 3112,49 ditambahkan dengan 34.606. Nah, hasilnya 3112,49 ditambahkan dengan 34.606, hasilnya 37.718,49. Nah, kita sudah selesai. Oke, sampai di sini dulu. Jadi, semoga kalian bisa paham dengan penjelasan saya. Nanti kalau misalnya masih belum jelas, bisa tanyakan langsung ke saya. Terima kasih.